menunggu adanya pertanyaan di chat room, boleh saya nyambung ya Mbak Uci untuk coba kita explore lebih jauh. Balik lagi di temanya jati diri dalam Sunda Wiwitan. Mungkin dipertegas dulu Bah, kita balik lagi flashback ke awal untuk refresh gitu ya, biar segar. Sunda Wiwitan itu konsepnya bagaimana? Kemudian saya pernah dengar ada lagi Pikukus Sunda. Nah itu nanti relevansinya dengan kenapa ini ulah dipuhit gitu. Jadi memang harus ditularkan ke generasi berikutnya. Gitu. Baik. Pikukus Sunda merupakan jalan untuk menuju Wiwitan. Saya pribadi masih sangat rasanya kurang tepat, kurang adab kalau saya dikatakan sudah mencapai ke tahap Sunda Wiwitan. Artinya manusia yang sudah mencapai pencerahan. Dia tidak banyak bicara, tapi langsung praktek di dalam ruang kehidupannya. Mencintai yang terlihat pun yang tidak terlihat. Saya bawa dulu nilai-nilai ini dalam sebutan ajar Pikukus Sunda. Ya memang ada, karena ada tahapan-tahapannya. Pertama, belajar agama. Setelah itu, pengertian agama di sini jangan jadi sama dengan agama yang secara umum ya, cara hidup agar kita mampu menerapkan cara berkehidupan yang layak di lingkungan kita, menjadi sosok yang tahu diri. Itu yang disebut agama. Setelah itu baru naik tingkat menjadi seorang sang sewaka dharma. Jadi sewaka dharma itu, sewa itu artinya servis, ya, sebuah pelayanan. Jadi bagaimana kita jadi seorang pelayan kebaikan. Okay. Nah, nanti ada tingkatnya lagi, tapi itu tidak perlu dibahas karena ada keunikan yang ya cukup menarik lah ya kalau kita lihat. Karena nanti tingkatannya naik ke wilayah Bhairawa. Oke. Seperti di Sumatera itu lebih terwarnai oleh Buddha Bhairawa. Kalau di Jawa Barat lebih kepada Siwa Bhairawa. Kemudian kalau saudara-saudara kita di Sunda Kecil itu ada yang Kali Bhairawa, Bima Bhairawa, dan seterusnya. Nah itu sudah tingkatan yang tertinggi karena seorang Bhairawa adalah orang yang siap mengorbankan dirinya untuk segala sesuatu. Jadi segala kesakitan, segala kerusakan dan sebagainya mereka ambil dan ditanam di tubuhnya, diambil oleh badannya, sehingga selalu digambarkan menjadi bertaring, berlidah panjang, dan mengerikan bentuknya. Padahal itu bukan punya dia, itu punya lingkungan. Bisa punya manusia, bisa punya pohon, bisa punya binatang, bisa juga punya makhluk yang lain. Diambil, penyakitnya diambil. Nah, baik itu berupa sakit yang bersifat ragawi maupun jiwani. Jadi sebuah pengorbanan diri ya, untuk mengabdikan di dalam ruang kehidupan, untuk mengambil hal-hal yang rada susah kalau dibantu dalam ruang medis di zaman sekarang sebetulnya. Misalnya Kang Gema punya dendam yang terus sampai tingkatnya sudah naik ke tingkatan sangsara. Karena dalam Sunda itu ada 3 jenis dosa, bilanglah begitu ya. Pertama ada dosa. Dosa itu artinya penyesalan. Lalu naik tingkat. Kalau si penyesalan ini sampai membuat kita hidup tidak nyaman, itu disebutnya nalangsa. Nah, kalau sampai rusak ke badan, merusak badan itu namanya sangsara atau samsara. Nah, itu yang paling bahaya. Jadi, hebatnya leluhur kita menanamkan 3 perkara itu. Jadi seorang Sunda Wiwitan sejati itu menghindari sifat-sifat buruk itu ya, Bah, ya. Dan Pikukus Sunda itu bisa disebut jalan menuju Sunda Wiwitan. Pencapaian Wiwitan, artinya mencapai pencerahan. Dan ketika Sunda Wiwitan itu disebut sebagai manusia yang sudah mendapatkan pencerahan, artinya dia berguna bagi dirinya ya, bagi dirinya, kemudian bagi alam sekitarnya, bagi alam semesta, dan berguna bagi alam raya secara keseluruhan.
yang tercermin dalam perbuatannya, tingkah lakunya, akhlaknya. Pokoknya nggak membuat kerusakan lah gitu. Artinya sudah merepresentasikan dirinya sebagai manusia yang baik dalam segala hal, yang menyenangkan tadi kata Abah. Nah, kan dalam beberapa ajaran baik agama maupun kepercayaan, hal seperti itu ya, kebaikan itu kan diajarkan juga. Apakah untuk menjadi Sunda Wiwitan itu kita harus menempuh jalan Tikuku Sunda atau enggak harus, Bang? Ya tidak harus. Jika di muka bumi tidak ada agama, apakah kita jadi tidak kenal kebaikan? Ya, bukan mau menyepelekan persoalan agama, tidak. Karena istilah agama sendiri kan punya kita, punya bangsa kita asli. Gitu. Itu istilahnya agama. Naik tingkat menjadi nigama, naik tingkat lagi menjadi sundarigama. Bahkan puncak dari seluruhnya apa yang disebut dengan senggama. Tapi pengertian senggama jangan jadi sempit ya. Ya. Semesta ini bersenggama. Atau sering disebut bersenyawa antara satu dengan yang lainnya. Artinya senyawa itu sambung daya semesta lah gitu. Saling dukung, saling bantu, saling menutupi, saling memberi, dan terus dan tidak pernah berhenti. Itulah sebuah persenggamaan. Cuman selama ini istilah senggama menjadi sangat sempit, menjadi persoalan ranjang. Ya itu pun sebenarnya tidak salah. Ketika bertemu energi positif dan negatif, ya, perempuan biasanya masuk dalam kuat dalam energi negatif, tapi bukan jelek. Laki-laki kuat dalam energi positif sebagai simbol positif atau maskulin feminin. Dan setiap tubuh manusia terbagi dua secara sempurna. Bagian sisi kiri itu merupakan bagian negatif. Bagian sisi kanan merupakan bagian yang positif. Itu sebabnya ulah secabak-cabakna. Kalau menengok orang sakit, jangan asal sentuh. Yang seharusnya kita memberikan energi kepada orang tersebut, karena disentuh oleh tangan yang salah, maka akhirnya malah tersedot energinya. Tapi ini nanti jadi malah kita bicaranya jadi ke ruang-ruang seperti itu. Menarik. Jadi memang selain ibaratnya syariahnya atau jalan menuju kesempurnaan itu tadi, ternyata ada konsep lainnya. Tadi yang Abah sebutkan mungkin masuk ke ranah kosmologi ya. Tadi juga Abah sempat menyinggung Sewaka Dharma. Kebetulan saya yang paling senang ngulik-ngulik tentang naskah. Kan ada naskah juga tuh banyak, Sewaka Dharma. Jadi di situ seperti yang Abah bilang tadi, ada ganjaran bagi seorang manusia yang sudah migawe rahayu. Artinya orang itu yang pada masa hidupnya sudah sudah sukses menghindari dasasila atau 10 larangan seperti membunuh, zina, dan lain-lain, 8 lainnya. Nah itu ada konsep eskatologi atau yang dalam Islam itu al-ma'ad. Eskatologi itu artinya yang konsep kepercayaan di mana membahas tentang kematian, kebangkitan, kehidupan menuju akhirat, sampai ke surga neraka. Nah, apakah dalam konsep Tikuku Sunda ini ada juga hal yang seperti itu gitu? Ada, tapi pengertiannya berbeda jauh dengan apa yang dipahami oleh saudara-saudara yang menempuh jalan hidupnya melalui agama-agama lain. Mungkin begitu ya. Di dalam Sunda yang disebut seorang penyelamat, seorang penyelamat itu adalah kesadaran. Semesta ini awalnya hanya ruang kesadaran. Kosong, tidak ada apa-apa. Awang-awang, uwung-uwung, angin, cahaya eling. Jadi semesta ini sebenarnya asalnya kosong dan hanya sebuah ruang kesadaran saja. Setelah itu barulah muncul benda-benda lain, objek-objek lain. Itu pertama. Jadi kesadaran merupakan kunci utama untuk mencapai keselamatan. Bilanglah begitu. Kemudian apa yang tadi setelah berperilaku nanti ada surga, kita pahami dulu
surga itu asalnya juga dari bahasa kita, dari kata swarga loka. Swarga loka itu ya tempatnya ada di ibu. Nah, ada lagi yang disebut sebelum masuk swarga loka, kita itu sebelumnya adanya di maniloka, itu adanya di laki-laki. Jadi dari maniloka kemudian dipindahkan ke swarga loka yang nantinya ada kalpataru, ya, kalpa atau pohon kalpa atau pohon hayat, pohon kehidupan. Disitulah, kalau dalam bahasa Inggrisnya mungkin jadi family tree kali ya. Nah, secara turun-temurun itulah pohon kehidupan tersebut. Tapi ini dalam buanalit, artinya dalam diri kita. Nah, dari swarga loka lalu kita akan turun ke naraloka. Sekarang kita berada di naraloka atau sering disebut neraka. Naraloka itu artinya tempat yang terkena sinar matahari. Itu sedangkan swarga loka karena ada di dalam kandungan ibu itu begitu indah. Karena di sana hanya ada kasih sayang, hanya ada kemurnian. Manusia yang ada di situ itu terbebas dari dosa lah, bilang begitu ya. Dan seterusnya. Jadi pengertiannya menjadi berbeda. Kalau dalam ajaran lain, ya mungkin yang disebut swarga loka atau naraloka atau surga dan neraka itu nanti kalau kita sudah mati gitu. Ya, jadi mungkin agak berbeda, Kak. Jadi kalau ditanya ada atau tidak, ada. Dalam Sunda ada, tapi tidak sama dengan yang dipahami oleh ajaran-ajaran dalam agama yang lain. Jadi pepatah surga di bawah telapak kaki ibu itu bukan isapan jempol, bah. Baik, saya bacakan. Salam budaya ini dari Danu Aguslan. Salam budaya, perkenalkan saya Danu Aguslan. Dari apa yang didengar tadi, Sunda Wiwitan itu berbuat baik bagi manusia dan alam semesta maupun seisinya. Di Jawa juga ada nilai Memayu Hayuning Bawono, yang kurang lebih artinya sama. Apakah ajaran-ajaran Kawruh Budi ini berasal dari satu pohon? Terima kasih sebelumnya. Mangga langsung dijawab aja, Bang. Berasal dari pohon yang sama, saya setuju. Yaitu pohon kesadaran. Semua akan mengalami itu dulu. Artinya kesadaran ini adalah kebangkitan jiwa. Jadi jiwa-jiwa yang tumbuh menjadi dewasa. Karena hampir semua, kalau saya sudah pelajari, semua rata-rata ya seperti itu. Baik yang ada di negeri kita maupun yang di luar negeri kita ya. Bahkan di luar dari, atau kita batasi saja di Indonesia, sebagai pewaris kebudayaan Nusantara, awal dari segalanya selalu dari kesadaran itu. Nah, si pohon kesadaran inilah yang mungkin nanti menjadi bercabang. Mana yang duluan, saya tidak bisa memastikannya. Ada yang mau ditambahin lagi atau Mbak? Kita eksplor lagi mungkin dari aspek spiritual masyarakat Kanekes yang Sinengker itu. Yang sekelas pernah saya baca kemarin-kemarin itu tentang tapa mandala. Ini menarik karena nanti berhubungan dengan konsep manusia paripurna atau Sunda Wiwitan yang menurut Abah Uci tadi ini nyambung nih. Karena bertapa itu kan kalau salah benar nggak? Minta konfirmasinya. Tapa itu ternyata sama dengan amal ya. Dan mandala itu betul ya. Jadi mandala itu tempat beramalnya atau tempat bertapanya mereka, makanya mereka tidak bergantung kepada pemerintah dan mereka itu mandiri, benar nggak? Betul, sangat betul. Ya, tugas mereka itu adalah tugas dari masyarakat adat Kanekes adalah tapak di tanah titipan. Jadi tapak itu tidak diartikan bertapa jadi, duduk diam gitu ya kan ya, atau samadhi, sikap samadhi, tidak, tapi berladang ataupun melakukan satu pekerjaan lain itu adalah bagian dari tapak. Amal pun juga bagian dari tapak ya kan ya. Jadi kepatuhan adat itu yang sampai hari ini memang betul-betul terjaga sehingga masyarakat adat di sana itu kehidupannya serba berkecukupan menurut
apa namanya, pemahaman mereka bahwa hidup pun tidak perlu berlebihan, ya kan ya? Karena buat mereka dengan kesederhanaan itu sudah adalah bagian dari tapa, ya kan ya? Kalau punya uang juga dia nggak bisa beli baju merah, kuning, biru, nggak perlu. Cuma dua cukup, hiji dicuci, hiji dipakai, katanya dibilang begitu, ya kan? Jadi kesederhanaan itu yang mereka jaga, dan itu merupakan pikukuh dari leluhur, gitu loh. Jadi memang di luar dari pemikiran umum, tapi dengan begitu kita patut mengacungi jempol masyarakat yang masih konsisten dengan sikapnya, karena menjaga pikuku leluhur, nggak mau dosa ibaratnya gitu loh, ya kan ya. Kalau harus jalan kaki mah kudu jalan aja, kudu nggak lempang bae babaduyan gitu. Nah, dan mereka melakukan itu seperti juga mereka bertanam padi mengacu kepada rasi bintang. Karena dengan bintang kertik turun besi, bintang kidang turun kujang. Jadi cara mereka bertanam dan mereka mempercayai sesuatu yang sebetulnya jujur aja di luar ekspektasi orang-orang modern. Dan mereka tahu bahwa Orion, bintang kidang itu adalah indung buat mereka. Indung buat mereka. Jadinya sejujurnya menurut para ilmuwan, seluruh planet ini memang lahir dari Orion, dan mereka mengatakan indungku kami mah. Jadi sejujurnya kalau di luar ekspektasi kita, seolah-olah mereka masyarakat yang tertinggal. Sangat tidak. Bagaimana saya melihat mereka ubaran pare dan tidak ada bunyi-bunyian angklung buhun hanya dibunyikan saat menanam padi atau ngahibur pare. Itu memang sangat menarik. Jadi konsistensi sikap dalam kehidupan sehari-hari, ritual keagamaan yang menurut kita mereka bicarakan itu agama, ya kepercayaan mereka anut, itu mereka sungguh tertutup. Jadinya memang kita sulit atau tidak mau juga mengorek, karena saya tidak ingin menyakiti apa namanya perasaan mereka gitu. Temenang eta busne buyut ya sudah gitu ya kan ya. Jadi kenapa saya membuat buku itu sampai 16-17 tahun baru selesai. Tapi ya itulah, dari informasi ke informasi dari 2003 2004 saya cicil satu persatu bagaimana saya melihat mereka bertanam padi, ngasek. Itu adalah peristiwa yang sangat sakral buat masyarakat adat Baduy, karena itu adalah ngareremoken saat mengawinkan Nyi Pohaci dengan bumi. Dan itu sangat menarik. Makanya ritual itu sangat disakralkan, dan padi merupakan ketahanan pangan yang sampai hari ini terjaga. Saya ingin menambahkan yang dari Cejeni mengenai indung, yaitu rasi bintang Orion. Ya. Nah, itu yang tadi saya bilang, bagaimana antara ajaran dengan mitologi dan lain sebagainya, termasuk cerita tutur tinular ini, ya, itu bercampur aduk. Contohnya pada saat kita mendengar cerita Munding Laya di Kusuma, yang dia harus naik ke langit ketujuh gitu, naik ke langit melewati Sunan Ambu, kemudian bertemu dengan Sangkala Pitung, kemudian dia baru bertemu dengan Guryang Tujuh yang kemudian diambillah layang Salakadomas, kemudian dibawa turun lagi ke Pajajaran dan makmur lagi, subur lagi tanah Pajajaran. Jadi yang dibilang Munding Laya di Kusuma, jangan-jangan itu rasi bintang Taurus. Karena di belakang Taurus, di bagian konstelasi bintang Taurus agak ke sebelah, itu di situ ada Ronggeng Tujuh Kalasirna, atau sering disebut Pleiades, atau sering disebut Seven Sister. Iya, itu yang bintang Kerti, Pleiades.
Pleiades. Jadi bintang Kerti turun besi, Ya. bintang Kidang turun Kujang. Ya, ya mereka menyiapkan peralatan untuk mulai menuar ngaduruk. Jadi waktu saat kita kasih tahu, kebetulan kawan saya Donasman juga memberitahu bahwa Orion itu melahirkan semua. Kita nunjuk temenang gitu. Jadi nunjuknya seperti Nazi Hitler begini, gitu. Karena kualat kami, dibilang gitu. Temenang gitu, indungku kami mah, gitu. Waduh, itu di luar ekspektasi kita ya. Jadi secara diam mereka tahu tentang keberadaan rasi-rasi bintang ini. Ya, itu cukup menarik ya kan ya. Dan ada kelek di mana kelek itu tempat ambil air dari sungai Cai ya. Dan itu mereka membuat satu gambar di mana ada lambang es di sana. Ada yang mencair. Jadi saya jadi menduga-duga apakah mereka pernah mengalami dataran ini menjadi es gitu. Kalau kita tanya, urang mah teu ngarti kitu bae tiba heula mah itu. Jadi apapun yang saya dapat informasi dari sana, saya mencari tahu kembali kebenarannya. Seperti ubaran pare itu juga sangat menarik ya kan ya. Ternyata dengan ilmu modern itu sama baiknya dan lebih baik malahan. Di sana padi masih 2 meter Kang Uci. Jadi nggak ada padi 1,5 meter, masih di atas uncup, udah di atas kepala kita ya kan ya. Ya, itulah yang dipertahankan sampai detik ini, sampai hari ini. Baduy yang mungkin yang pernah tahu di abad kesekian 1605 sampai hari ini masih tetap sama, the lock in time di sana. Seperti waktu itu berhenti karena ke situ. Gitu. Kira-kira begitu. Kan mereka bilang ya, Cek, bahwa mereka itu lebih tua dari Pajajaran. Lebih tua, jauh, pra-Hindu. Iya, jadi mereka bilang aing malah di Pajajaran. Aing lebih kalau di Pajajaran. Gitu. Nah, lebih tua dari Pajajaran. Sebelum lebih Pajajaran tua. ada, mereka sudah ada. Nah, sesudah itu mereka bilang kayak megalitik Lebak Cibeduk segala macam itu mereka ceritakan dulu belum ada itu, Bu. Jadi tutur dari kolot ke kolot mereka selalu menceritakan karena budaya tutur tadi. Jadi belum ada Lebak Cibeduk itu padahal megalitik itu. Ya kan ya? Situs megalitik. Mereka bilang belum ada itu Bu Jenek. Apalagi Pulau Sari itu dibilang itu belum ada. Kami kalau ambil air dulu Kakolot masih di sana. Jadi ada tutur-tutur yang seperti itu yang sering saya dengar dari para kokolot. Jadi ya tadi sangat menarik kelek dengan gambar ada lambang es dengan ada mengalir air itu seakan-akan dulu di sana pernah mengalami leluhur ini mengalami dataran es. Saya nggak tahu, mungkin para ilmuwan akan bisa meneliti lebih jauh karena mungkin meneliti di wilayah Kanekes tentunya punya banyak kesulitan. Coba gimana Kang Gemma? Pak Timotius mungkin mau menyampaikan pertanyaan atau pernyataan, pendapat. Mohon video dengan audionya dibuka ya. Sampai langsung Bu. Sampai. Apakah di Baduy itu ada ritual kembang kemenyan dengan sesaji-sesajinya atau bagaimana di sana? Terima kasih. Semua itu ada. Ngukus ngawalu mujanga laksaki itu mereka laksanakan. Ngukus kawalu mujanga laksa.
tapi hanya untuk acara tertentu. Misalnya ada pelanggaran adat gitu ya kan ya. Jadinya ngabokoran untuk ke panyapuan di wilayah Tangtu untuk dibersihkan. Dan itu pun masalah-masalah ritual kita tidak pernah bisa melihat. Walaupun bulan Kalima tanggal 18 waktunya muja di pada Ageng. Kita hanya melihat keberangkatan mereka dan saya tidak jauh juga mau melanggar sesuatu yang tidak diperbolehkan. Jadi tidak ada ritual sedikit pun yang bisa kita lihat. Walaupun saya hampir 20 tahun ke sana. Kalau ada pun mereka akan menghindari. Atau ibu jenek kacai katukangnya ayah kolot di situ nggak akan kita bisa melihat ritual yang mereka lakukan kecuali acara perkawinan itu ada ritual yang masih bisa kita lihat dan itu juga sebentar atau acara sunat yang mereka lafalkan bukan sunat tapi sundat dan peper itu kita bisa lihat. Dan itu pun hampir orang luar itu mungkin hanya saya, Donasman, dan Keli. Hampir tamu orang luar tidak ada yang diundang untuk hadir di acara itu. Yang pasti tidak bisa foto, ya kan ya? Yang pasti tidak bisa foto. Sudah jelas, Kang? Yang bertanya tadi? Apakah di sana menganut agama yang kita anut? Seperti di sini. Buat mereka tidak penting, mereka punya tuntunan agama sendiri. Saya nggak tahu apa namanya agama, tapi wiwitan itu adalah tuntunan agama buat mereka. Itulah tuntunan yang mereka pahami dan mereka laksanakan. Dan mereka patuhi sampai hari ini. Tidak ada yang terlanggar sedikit pun. Pak Yusuf Suta, silakan dinyalakan video dan audionya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, saya pernah hadir di sana sewaktu ada orang meninggal. Tapi mereka tidak pernah mengangkat jenazah di tanah. Mereka semua langkahnya di air, semacam solokan atau apa. Itu kenapa tuh gitu? Apakah itu disebabkan bahwa jenazah yang meninggalkan dunia ini tidak membawa masa lalu di dunia, ingin lepas dari apa yang mereka pernah hidup di sini, sehingga mereka meninggalkan dunia ini dengan bersih? Bisakah diterangkan mengapa mereka membawa jenazah di atas air dan tidak langsung jalan di atas tapak tanah? Boleh. Halo? Saya ya oke, akan saya jawab. Halo ya. Begini, ya. Kematian di Baduy itu tidak ada tangis. Saya berpuluh-puluh kali tidak pernah bisa melihat yang namanya kematian. Karena segera dikubur. Dan waktu dikubur dia harus melewati sungai dari kampung itu. Dibungkus dengan boeh, namanya boeh rarang. Ya kan ya? Segera dimakamkan. Kalau tidak dikubur secepatnya, satu kampung tidak bisa mandi. Ya kan ya? Jadi jenazah kematian tidak ada tangis. Dan kampung itu senyap seperti biasanya, segera dikuburkan dan tidak ada batu nisan dan tidak ada ziarah kubur di sana, hanya tanda pakai pohon hanjuang. Tetap ada selamatan, tetap tidak ada tangis, jadi tetap sepi. Kalau saya tanya dari mana? Dari kubur, Bu Jenek, dia bilang itu. Segera dikuburkan, karena satu kampung tidak akan mandi kalau sebelum jenazah dikuburkan dan dimandikan seperti layaknya, seperti agama kita ya Muslim, dan didoakan juga. Ada namanya
cerik panglayuan. Bukannya sepanjang makam itu mereka nangis, tapi beritual mendoakan si jasad untuk sampai ke tempat yang baik, ya kan ya. Nah, dan tidak ada tadi tangis karena memang tidak boleh menangis di sana. Jadi kematian itu adalah sudah waktunya. Jadi sangat indah sekali kematian di Baduy itu, karena di mana kita masih suka di agama kita di Muslim menangis, meratapi, di sana tidak ada menangis. Kematian sudah waktunya dan mereka terima dengan besar hati. Ikhlas. Ikhlas dan tidak ada batu nisan, benar. Tidak ada ziarah kubur di sana. Ya, saya pengen tanya lagi. Ini pernah saya bawa orang asing ke Baduy dan mereka tahu bahwa untuk mengambil foto dilarang. Ya. Entah bagaimana ada orang tuh dengan diam-diam secara rahasia dia motret. Tapi setelah itu dia cuci dulu masih pakai kamera ya. Setelah dia cuci film itu, orang yang dia foto itu tidak ada terlihat. Emang enak. Jadi ada orang-orang yang ini, orang tamu-tamu, tapi si Buun atau yang dihormatin tidak terlihat. Dia kaget juga loh. Ini apa sih? Apakah itu benar atau enggak? Tapi betul. Makanya jangan dilanggar. Ya. Makanya jangan dilanggar. Mereka sudah bikin aturan. Itu tapi rumah bagaimana mereka itu ya? loh. Sampai tidak terlihat. Saya juga nggak tahu. Ada yang foto pakai handphone, dipegang handphonenya, habis dibalikin fotonya nggak ada isinya. Kok kemana ya? Orang mata ngerti, HP kan cuman pegang aja, dia bilang gitu. Ya, tapi itu adat yang sudah mereka berikan atau aturan. Jadi janganlah kita langgar, ya kan ya. Selanjutnya ada pertanyaan ke Abah Uci ya. Gantian, ini ada dari Bos Sugih to everyone. Pertanyaannya, Bauci, bagaimana kita sebagai pecinta dan penggiat budaya bisa mewariskan ajaran leluhur kita ke generasi muda, jadikan trigger untuk generasi muda, dan di mana anak-anak muda sekarang banyak yang tidak mengenal selain segelintir orang. Mangga. Ya, seperti yang tadi saya bilang, mungkin saya termasuk orang yang melanggar pamali karena ini tetap harus bergulir, harus terwariskan dan lebih luas. Maka ya resikonya biarlah saya yang tanggung dari pamali tadi. Itu sebabnya kenapa saya selalu menggunakan istilah-istilah lama ya. Itu saya translate, itu saya alih bahasakan ke dalam bahasa modern, bahasa kekinian, agar mudah diterima oleh logika, ya, ruang logika anak-anak di generasi sekarang. Contoh, misalnya kalau saya sebutkan mengenai Batara Guru, gitu. Batara Guru atau Sang Manik Maya, itu kan rasanya aneh, itu dunia pewayangan. Terus siapa yang tertarik lagi dengan itu? Tapi kalau saya bilang itu namanya pineal. Kalau di dalam diri manusia itu namanya pineal, ada di sini. Dia menghasilkan melatonin dan seterusnya, atau yang sering disebut sebagai tirta amerta. Kemudian yang disebut Gatot Kaca itu apa? Gatot Kaca itu adalah sebuah sistem sinaps gitu, atau synaptic system. Dia punya kecepatan yang luar biasa. Nah, itu hanya contoh-contoh yang bisa diungkapkan. Lalu mengenai misalnya ada istilah teluh, santet, dan seterusnya. Ini seksi, istilahnya seksi, tapi harus dibongkar bahwa itu semua merupakan sebuah fenomena perubahan fisika, ya, atau juga terjadinya perubahan pada kimia tubuh seseorang. Maka itulah yang disebut dengan proses pengiriman energi, atau sering kali kita mengirimkan sebuah frekuensi tertentu, gelombang tertentu, ya, frekuensi, vibrasi, hingga amplitudonya itu nyampe ke titik orang yang dituju. Nah, sehingga sebetulnya tidak aneh dengan persoalan seperti itu. Hanya sepuh-sepuh zaman dulu mungkin dengan
belum menemukan istilah yang tepat. Kita bersyukur juga dengan adanya dunia modern ini. Ya. Bahwa WA itu sebuah teknologi santet. Ya. Bagaimana dikirim lalu pindah dan seterusnya gitu. Inilah yang harus dilakukan oleh kita semua sama-sama. Jadi ada yang tetap memegang yang aslinya, naskah asli maupun ajaran-ajaran aslinya, dan ada yang mulai berani membuka, menguraikan dalam bahasa kekinian sehingga mampu diterima. Begitu, Kang. Cara itu bagian dari cara, dan ya, saya bisa menurut saya sih saya berhasil menilai membuat seperti itu karena mulai banyak orang yang tertarik. Karena kalau ketika kita mengkaitkan dengan dunia sains ya, dunia sains kemudian terkait dengan kedokteran, teknologi dan seterusnya, itu akan jauh lebih dimengerti oleh mereka. Padahal itu ada bahasa yang bahasa yang buhunnya itu ada. Dari Timotius masih ke Abah, habis Abah mungkin nanti ada juga pertanyaan buat Mbak Jenny ya. Sampurasun Abah Uci, apakah jati diri Sunda itu sama dengan guru sejati? Mangga. Di mana-mana guru sejati itu lahir dari diawali pintu gerbangnya itu dari pernafasan. Dan nafas itu kan satu peristiwa pribadi, hubungan pribadi dengan hiang. Kemudian dari situ muncul sebuah kesadaran. Ya. Yang dibilang guru sejati adalah saat kita mencapai satu titik kesadaran tertentu. Itulah guru sejati kita. Nah, guru sejati itu ada di dalam dan ada di luar. Sebenarnya guru sejati itu tidak terhingga. Jumlahnya tidak terhingga. Tapi kalau yang disebut guru tuduh, itu banyak. Ya, misalnya di sekolah-sekolah itu guru tuduh. Guru sejati itu akan melahirkan sebuah pengalaman. Masalahnya guru sejati pasti memberikan pengalaman. Dan pengalaman inilah yang akan menjadi tuntunan untuk kita bisa hidup dengan pengetahuan-pengetahuan dari hasil kita mengalaminya. Maka kita tidak seperti keledai yang tersandung untuk yang kedua kali dan ketiga kali. Jadi yang disebut guru sejati tidak ada yang lebih hebat lagi adalah pengalaman pada diri kita yang terekam dalam ruang kecerdasan kita sebagai manusia. Saya kira seperti itu, Kang. Sederhananya begitulah, jangan dibikin susah dulu. Oke. Nah, Mbak Jenny, ini ada pertanyaan nih. Dari Ibu Ida. Setelah ini yang resen kita kasih kesempatan. Sampurasun, perkenalkan saya Ida. Pertanyaan ke Ibu Jenny. Pertama, struktur masyarakat Kanekes. Kedua, peran masyarakat Kanekes pada masa Sunda dan Galuh. Kemudian pada masa Kesultanan Banten dan Indonesia. Oh, ini juga ada untuk Abah Uci. Dari penanya yang sama. Mbak Jenny sudah disimpan ya pertanyaannya? Dua. Ya, oke. Struktur masyarakat Kanekes dan peran masyarakat pada masa Sunda dan Galuh, Kesultanan Banten dan Indonesia. Untuk Abah Uci, satu, bagaimana Siwa Bhairawa menurut Pikukuh Sunda? Yang kedua, apa beda jati Sunda dan Sunda Wiwitan? Mangga, Mbak Jenny dulu. Tadi masalah apa, Kang Gemma, struktur ya? Struktur masyarakat Kanekes. Struktur kemasyarakatan mungkin ya? Oke. Itu struktur masyarakat Kanekes itu ada satu namanya Lembaga Kepuunan. Lembaga Kepuunan yang tadi dipimpin oleh 3 puun, ya puun dari Cikesik, yaitu puun dari Cikertawarna dan juga puun dari Cibiu. Struktur kepuunan ya kan, 3 puun ya, sistemnya itu namanya teokrasi ya kan ya. Dan kemudian mengenai struktur pemerintahan itu sangat lengkap ya. Ada serat, ada panengen, juga ada
Tangkesan. Di sana punya tugas ada terakhir adalah Jaro Pamarentah yang memang ditunjuk oleh wilayah Kepuunan untuk berhubungan dengan di luar Kepuunan yaitu kepemerintahan. Jadi secara struktural manajemen masyarakat adat di Kanekes ini sudah lengkap. Jadi pemerintahan ada Jaro Tanggungan yang mengawasi ataupun walaupun tidak punya wilayah tapi dia istilahnya Jaro Tanggungan itu apa ya? Dia mewakili dari jaro-jaro yang sudah ditunjuk oleh para puun. Kira-kira apalagi itu pertanyaannya? Kalau cuma struktur aja. Yang kedua tadi bagaimana peran masyarakat Kanekes pada masa Sunda, kerajaan Sunda ya, pada masa kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh, kemudian ketika berpindah ke Kesultanan Banten dan sampai Indonesia dewasa ini. Itu semua menurut masyarakat adat di sana bukan tidak tahu sama sekali, tapi buat mereka itu adalah bagian dari yang berkembang di masyarakat di luar masyarakat adat Kanekes. Jadi pada masa mungkin Pajajaran ataupun kerajaan-kerajaan yang di luar tumbuh sesudah masa-masa entah Pajajaran, Galuh dan segalanya, pada saat itu menurut ada beberapa yang pernah saya baca juga itu, saya nggak tahu itu di mana, lupa saya. Tapinya mereka selalu menginginkan punya hubungan yang sangat dekat. Artinya begini, masyarakat adat Kanekes ini dianggap kokolot oleh para raja-raja yang bertahta pada saat itu. Jadi mereka akan hadir di saat selesai panen raya yaitu Ngalaksa. Dan menurut ceritanya mereka selalu minta lului laksa itu sebagai satu ucapan atau ungkapan di mana untuk kejayaan ataupun apa. Itu dianggap sebagai kokolot. Jadinya Baduy atau Kanekes sampai hari ini posisinya tetap sama terhadap pemerintah, terhadap apa seperti apa namanya ngayak menak apa namanya ngasuh apa ngasuh ratu ngayak itu ngajayak menak itu memang benar. Jadi sikapnya mengasuh dan istilahnya momong. Jadi kalau kita pahami itu seolah-olah tuh mereka memang jauh lebih tua daripada kerajaan-kerajaan yang ada gitu. Ya kira-kira begitu, lebih tua gitu. Jadi selalu mereka mengatakan kami mau wiwitan, dia bilang gitu. Ini banyak pertanyaan yang masuk, jadi biar kebagian semua. Kita langsung ya. Tadi Kang Gemah, saya tadi baca Donasman mengatakan bahwa jenazah memang diangkat dengan tanduk, memang iya. Gitu. Jadi memang harus melewati kali, iya. Jadi bukan lewat di atas kali, memang harus melewati kali. Iya, begitu. Karena dia tidak ada di lembur. Karena pemakaman itu selalu berada di luar lembur. Gitu. Mbak Uci udah mengantongi pertanyaannya? Ya. Dari penanya sama, masih dari Ibu Ida. Bagaimana Siwa Bhairawa menurut Piku Pos Sunda? Kemudian apa beda Jati Sunda dan Sunda Wiwitan? Mangga. Dari pemahaman saya yang juga dari apa yang saya dapat dari para sepuh-sepuh tentang Bhairawa. Kita Bhairawanya saja dulu. Kita mengingatkan kita tentang pasukan khususnya Bung Karno ya. Pasukan Cakra Bhairawa. Jadi mereka yang mengabdikan dirinya. Siwa Bhairawa adalah
merupakan satu jalan yang ditempuh oleh seseorang ketika dia sudah melewati tahap sewaka dharma, sang sewaka dharma. Sang sewaka dharma itu ya berbuat kebaikan, menjadi sebuah pelayan kebaikan kepada sesama, yaitu baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Nah, sedangkan pada tingkatan siwa Bhairawa itu adalah satu proses peleburan, ya, bersetia menyediakan diri untuk melebur, baik untuk kebaikan pun untuk sesuatu yang buruk. Nah, hanya akibat penggambaran yang salah sejak zaman kolonial dan masuknya peneliti dengan terminologi cara berpikir ruang keagamaan ketika membaca tampilan dari ungkapan-ungkapan Bhairawa, ketika selalu digambarkan duduk di atas tengkorak, lalu membawa cawan, dan seterusnya, seperti halnya yang digambarkan pada Aditya Warman yang menganut Buddha Bhairawa. Nah, di Sunda, di Piku Sunda, seorang siwa Bhairawa adalah orang yang bersedia, ya, mengabdikan dirinya untuk satu, bilanglah yang paling sederhananya aja, mengambil hal-hal yang buruk yang ada di dalam ruang kehidupan diambil oleh dia. Caranya bagaimana? Itu terlalu rumit untuk dijelaskan, lalu dia tarik ke tubuh dia. Sehingga kalau digambarkan, bagaimana menggambarkan kemarahan seseorang atau seseorang memiliki dendam, lalu diambil dendamnya, rasa dendamnya diambil, tentu kalau digambarkan itu akan keluar taring. Kemarahan seseorang yang membuat dia menjadi sakit, menjadi bersedih, kecewa, dan lain sebagainya. Baik secara sakit secara fisik maupun secara mental, itu diambil tanpa melihat siapapun. Bahkan pohon yang akan tumbang, pohon yang rusak oleh seorang penempuh jalan Bhairawa, oleh dia coba disembuhkan, coba diambil apa yang membuat dia sakit. Karena seorang Bhairawa sangat memahami bahwa ruang kehidupan ini tidak ada yang mati, tidak ada benar dan tidak ada salah. Semua disebabkan adanya hukum kausalitas atau hukum sebab akibat. Nah, seorang Bhairawa, seorang siwa Bhairawa itu akan mengambil itu semua, baik pada manusia pun pada yang bukan manusia. Itu diambil pada dirinya, saya tidak bilang pada tubuhnya, tapi kadangkala ada residu yang tertinggal sehingga mengakibatkan pada bagian-bagian tubuh tertentu ketika dia mengambil itu masih tersisa. Jadi proses pembersihannya belum selesai. Jadi setelah diambil biasanya dinetralisir lagi, dibersihkan, dan ada cara-caranya untuk membersihkan itu semua. Dan syarat yang paling utama adalah kita tidak boleh mengatakan kepada orang atau orang-orang tertentu yang kita ambil perasaan-perasaan yang akan menyesatkan hidupnya dia, yang akan menyengsarakan dia. Itu tidak boleh dikatakan kepada orang tersebut. Jadi betul-betul tidak boleh mengatakan jasa kita kepada mereka. Nah, itu proses siwa sebagai pelebur. Jadi sama dia dilebur pada dirinya. Kemudian untuk pertanyaan keduanya adalah apa beda Jati Sunda dan Sunda Wiwitan? Jati Sunda sendiri adalah saat seseorang betul-betul memahami tentang pencerahan, satu jalan, bukan satu jalan, maaf, mengalami dia sampai tahu siapa dirinya. Kan ada, untuk mencapai Jati Sunda itu sebenarnya sederhana. Memahami kita ini apa, siapa, dan dari mana. Yang kedua adalah saat ini kita harus melakukan apa di dalam kehidupan ini. Dan ketika nanti yang ketiga, jika kita berpulang, kita akan pulang kemana. Jangan salah
ulah salah inyana mulang sabab dora 10 geus dibukakeun. Jadi artinya ketika kita nanti mengalami proses kematian, kita jangan salah berpulang karena 10 pintu sudah terbuka. Jadi ada kemungkinan orang barat yang bilang doors gitu ya, atau pintu, ternyata di kita sudah ada istilahnya dora. Jadi dora 10, jadi pintu itu sudah terbuka, 10 pintu sudah terbuka, sehingga setelah itu kita akan menaiki 18 mandala cahaya. Nah, itu dalam Jati Sunda. Jadi kita tahu dulu diri kita ini siapa. Benarkah kita menempuh jalan untuk menjadi seseorang yang tercerahkan? Kemudian kalau Sunda Wiwitan, ya itulah cikal bakal dari sumber kesadaran, atau sering disebut sebagai yin yang putih. Suatu sumber kesadaran yang bukan hanya sampai di tahapan teori dan berlatih, tetapi betul-betul mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebabnya masyarakat di Kanekes gitu ya, di Baduy itu mereka enggan untuk berkata. Mereka lebih baik melaku saja langsung di dalam ruang kehidupan. Buat apa teori itu kalau tidak dipraktekkan? Jadi mereka berpikirnya sederhana tapi sangat bijak sekali. Dan nampol gitu istilahnya. Karena saya juga pada akhirnya melihat bahwa hampir semua agama pada puncaknya pasti akan mencapai yang akan dicari adalah jalan spiritual dari keagamaan itu. Nah, orang-orang di Kanekes pun orang-orang yang menempuh jalan ajar Pikuku Sunda agar mencapai Sunda Wiwitan itu berusaha sebaik mungkin untuk melakukan kebaikan, ya, untuk menciptakan suatu ruang yang tentram, damai di dalam lingkup kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta satu kehidupan yang harmonis. Lebih kurangnya adalah bagaimana sih cara menjadi penduduk bumi yang santun, atau yang naturalnya untuk sebagai penduduk bumi yang seharusnya. Karena tanpa kita sadari, jangan-jangan apa yang disebut dengan teknologi, kemudian kehidupan modern, jangan-jangan kita adalah orang yang menyumbangkan percepatan kerusakan bumi. Ya, untuk Bu Jeni, Ibu ada pertanyaan bagus, Bu. Apa? Ketika zaman Hindia Belanda, apakah orang Baduy juga membayar pajak ke pemerintahan Hindia? Terus ketika tanam paksa dilaksanakan, orang Baduy ikut nggak? Terima kasih. Ini yang paling menarik. Tidak ada penjajah satupun yang bisa masuk ke wilayah Kanekes. Jadi itu ada masyarakat yang merdeka. Sampai hari ini pun tidak boleh pemilu. Kita harus netral, kan dia bilang gitu. Jadi tidak ada di sana pemilu siapapun presidennya, kita tetap hormati itu. Dia bilang gitu. Kita akan mendoakan semuanya dengan baik gitu. Jadi ya kira-kira wilayah Kanekes sampai hari ini mereka bertahan. Nah, wilayah Banten pun kalau udah Kokolot bilang begitu, ya sudah mengikuti apa kata Kokolot gitu loh. Gak akan bisa berani melawan. Karena kemarin waktu Seba acara Baduy, ternyata sudah ada perda yang memutuskan wilayah Banten dikukuhkan mempunyai desa adat wilayah Kanekes. Dan pastinya wilayah itu tidak terusik. Kalau zaman Belanda, yang saya ingin menjawab pertanyaan, walaupun ini dari mulut ke mulut, dari sejarah ke sejarah yang dituturkan oleh mereka, dulu mereka mengatakan batas wilayah itu kayu wayang. Ya kan, kayu wayang itu kan cuma tunggul kayu ya. Orang bisa aja dibongkar-bongkar, ditambah-tambahin, dikurang-kurangin bisa dong. Tapi wilayah Belanda, zaman Belanda itu, menurut cerita para Kokolot di sana, itu mereka nyatakan itu adalah wilayah Dangka, wilayah luar, tapi itu adalah wilayah mereka karena saat itu mungkin belum ada penduduknya, jadi diambil oleh Belanda, akhirnya mengerucutlah di wilayah yang sekarang Lewi Damar itu dengan 5.100 hektar. Ini berhubungan dengan yang Ibu paparkan barusan di zaman Belanda, Ibu.
saya punya mungkin hanya satu-satunya catatan itu dari Profesor Edi Ekajati. Jadi ini berhubungan dengan ritualnya mungkin ya. Jadi dalam kebudayaan Sunda suatu pendekatan sejarah. Jadi ketika tahun 1907 itu ada laporan dari controller Afdeling Lebak ya. Jadi mereka melihat ada masyarakat beragama Hindu sebanyak 40 keluarga. Ini yang disinyalir menurut anggota Tweede Kamer itu Menteri Jajahan Belanda. Kemudian di cross check dan disinyalir ini orang Kanekes atau yang mungkin sebutan Baduy itu dari orang luar kepada mereka ya. Nah, apakah ini berarti secara ritual ada pengaruh dari Hindu gitu, Bu? Tidak, nggak ada. Itu kita tidak bisa menafikan penelitian orang lain. Mungkin saat itu penduduk hanya 40 kuren ibaratnya ya kan ya. Tapi penduduk Baduy sekarang, Baduy Cibeo aja itu sudah ada 125 keluarga. Jadi berkembang beranak pinak itu kan sesuatu yang sangat normal kan dalam pertumbuhan kependudukan. Jadi ada buku-buku yang dimana sampai sekarang masih punya pegangan 40 rumah. Kalau lewat dari situ harus dikeluarkan. Tidak. Dan itu sangat salah. Dan orang Kanekes kalau kita cross check, etama mungkin zaman Walanda, Bu Jenek. Biar aja. Dan mereka sangat tidak peduli apa kata orang lain. Kami mah tetap aja begini. Biasa aja. Bilang itu. Dan saya rasa ini perlu ada kejelasan ataupun ada perubahan karena di sekolah-sekolah pun di cucu saya itu gurunya menerangkan bahwa di sana ada 40 rumah. Itu cucu saya yang masih SD itu menerangkan, Ibu guru saya 5 kali ke Baduy. Di Cibeo pun itu warganya rumahnya tidak 40 Ibu, banyak dia bilang gitu. Oh begitu ya. Nah perubahan itu mungkin buku itu sudah harus ada revisi yang sesungguhnya karena wilayah Kanekes ini pun secara kependudukan tetap berkembang ya kan ya, sesuai dengan ada perkawinan ataupun ada kematian tetap berkembang. Jadi itu sangat tidak benar yang namanya 40. Oke, kita lempar kepada Muhammad Veka Wicaksono. Silakan audio dan videonya dibuka. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan atau pendapat atau pernyataan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya kepada Bu Jenny. Sebelumnya saya Veto dari Purwokerto. Jadi ketika penelitian saya kemarin di bulan September itu, saya ke Ketanggungan Brebes, itu kan ada desa namanya Jalawastu ya, desa adat Jalawastu. Nah itu apakah desa adat Jalawastu ini adatnya ataupun apa ya istilahnya, agama dan sebagainya itu sama dengan desa adat Kanekes atau bagaimana? Ataupun ada bedanya itu, Bu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang saya tidak paham karena masyarakat adat Kanekes juga bukan pencerita sejarah ya kan ya. Mereka kalaupun menceritakan hanya ruang lingkupnya hanya di Kanekes. Di luar itu saya sebagai istilahnya mengetahui banyak tentang Kanekes tidak mengerti sama sekali kesamaan ataupun perbedaan. Kalau Anda ceritakan mungkin saya akan bisa menjelaskan persamaannya. Jadi di wilayah dekat Ketanggungan Brebes itu ada kampung adat Sunda Wiwitan yang disebut kampung adat Jalawastu. Pertanyaan apakah ajaran yang ada di kampung Kanekes dan kampung Jalawastu itu sama atau ada perbedaannya? Mungkin tadi balik lagi ya ke pernyataan Mbak Uci karena konsep Sunda Wiwitan di satu daerah dengan daerah lain bisa jadi berbeda. Saya boleh tanya? Oh ya, ada masuk.
Salam budaya. Sudah masuk? Saya ingin bertanya lagi. Tadi saya Boleh. mendengar di Sunda Wiwitan memakai gelombang frekuensi. Mungkin sama ya pada budaya Nusantara ajarannya, karena dari apa yang saya tahu, kita kalau mau mengaktifkan frekuensi harus mengaktifkan inti atom kita yang terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Dan elektron ini yang harus diaktifkan untuk mencapai frekuensi tertentu. Apakah itu benar? Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pertanyaan untuk Mbak Uci ya? Enggak. Ya, buat betul. Uci, betul. Ya. Nah, ini tuh karena sebetulnya mungkin para sepuh-sepuh kita ini mereka juga mereka menggunakannya, tapi mungkin mereka akan susah menjelaskannya. Tidak seperti sekarang ya, istilah-istilah yang dipakai itu begitu populer di mana-mana, bisa diserap, bisa diterima. Apa yang dilakukan oleh mereka secara prinsip tidak akan pernah keluar dari 4 hal. 1, energi, 2, emosi, 3, ego, 4, tujuan. Ini kunci dari bagaimana cara menaikkan gelombang tersebut. Cuman entah bagaimana leluhur-leluhur kita itu tidak menyampaikannya secara eksplisit. Mungkin ada di beberapa laku ya, dalam melaku. Ketika seseorang melakukan satu upawasa atau puasa, pada prinsipnya mereka melakukan satu detox untuk mengaktifkan mungkin jenis-jenis hormon tertentu atau yang tidak mengganggu pada pola-pola molekul atau sifat keenergian pada tubuh kita. Nah, itu juga sebetulnya sudah sangat ilmiah yang mereka lakukan itu, mutih dan lain sebagainya, ngahening. Salah satu contoh bagaimana cara menekan satu energi yang akan muncul agar tidak liar dengan pemikiran, karena pada pikiran kita lah itu semua bergejolak. Ada metode yang disebut menekung atau ngahening atau hening cipta. Nah, itu kan istilah menekung itu jadi aneh untuk dipakai di zaman sekarang. Nah, kalau hening cipta juga itu menjadi rada ajaib karena seringkali suka dikatakan begini, misalnya dalam upacara kenegaraan aja. Saudara-saudara, mari kita mengheningkan cipta untuk para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Lalu bagaimana mengheningkan ciptanya? Sedangkan cipta itu artinya pikiran. Nah, kesalahkaprahan dalam berbahasa saja sudah sampai seperti itu. Sehingga leluhur kita sudah melakukannya dengan metode tertentu, tapi mereka tidak bisa menguraikannya dalam bahasa kekinian. Kalau kita cari dalam bahasa yang lamanya pasti ada. Tapi biasanya mereka menggunakan pola silip siloka. Jadi menggunakan pola-pola perumpamaan. Misalnya seperti tadi, ketika dikatakan, misalnya bola mata kita nih ada yang bolong, ada retina ya. Nah, itu disebutnya Sanghyang bolong petang. Nah, kalau dalam ilmu kedokteran zaman sekarang mau dibilang ini Sanghyang bolong petangnya rusak, itu kan rada aneh. Uji bisa aja. Nah, kayak seperti itu. Jadi mereka sudah menggunakannya, tapi mereka tidak menjabarkannya secara eksplisit dalam bentuk tulisan. Apalagi dengan istilah-istilah di zaman sekarang. Yang kita kenal juga kan itu istilah asing semua sebetulnya ya. Frekuensi itu dari bahasa Inggris. Vibrasi, globe atau frekuensi, vibrasi, kemudian amplitudo, itu kan bahasa zaman sekarang. Jadi bagaimana permainan pola-pola menaikkan energi yang dipicu oleh dua, yang selama ini selalu kita anggap negatif. Ego dan emosi. Itu selalu dianggap sesuatu yang negatif. Padahal dia sangat berguna untuk meningkatkan daya. Jadi energi akan naik sekali saat kita mampu mengenali
dan mampu menggunakannya dengan baik. Setelah itu baru ditembakkan kepada tujuannya. Artinya beginilah lebih kurangnya, kalau kita percaya bahwa telepon kita ini, handphone kita itu nggak ada apa-apanya dibanding tubuh manusia gitu. Nah, saat handphone kita sudah dilapisi segala macam, ada plastik, ada kaca, ada lain sebagainya, disentuh bereaksi. Bagaimana dengan tubuh manusia? Tubuh manusia juga sama. Ketika disentuh, kecerdasan tubuhnya akan aktif, akan bereaksi. Nah, demikian juga dengan gelombang berpikir, gelombang pikiran. Dalam handphone itu ada daya, tapi tentu tidak ada emosi dan ego. Itu mungkin tidak ada, itu yang punyanya, yang ininya, yang pakainya. Tapi bagaimana dua benda ini bisa terkoneksi, bisa terhubung? Karena ada sebuah ruang yang maha agung, yang maha suci, yang isinya di dalamnya itu mengandung proton, neutron, dan lain sebagainya. Mengandung unsur air, unsur api, unsur angin, dan seterusnya. Nah, itu sebabnya handphone kita menjadi menyala dan saling terkoneksi. Jadi, di sini justru kita seharusnya bisa melihat atau bisa meneladani bagaimana tubuh itu seharusnya punya kecerdasan yang jauh lebih hebat dari teknologi apapun. Seharusnya seperti itu. Satu bukti lain, di kita itu ada yang disebut doa, ada yang disebut mantra, ya, atau jampe. Kalau jampe buat pamakai, kalau doa untuk afirmasi dan untuk mengharapkan tujuan kita agar jadi jelas, itu doa namanya. Doa disebutnya. Nanti ada lagi jampe, pamakai, atau lebih kurangnya sering disebut mantra. Itu untuk merealisasikannya. Nah, permainan dari jampe inilah yang kemudian nanti menjadi sebuah gelombang. 100 orang dikasih jampe yang sama, itu belum tentu berhasil. Atau 100 orang dikasih mantra yang sama, belum tentu berhasil. Yang berhasil adalah yang mampu mengelola gelombangnya. Baik gelombang yang dikeluarkan oleh pikiran, maupun gelombang yang ketika dia mengatakan. Maka terjadi. Lalu ada lagi yang disebut jampe yang rada unik lah. Tapi jampe tan suara dan tan aksara. Contohnya saat kita mau menyarang hujan. Ada cengek, ada cabai, ada bawang. Itu teknologi itu. Kemudian leluhur kita juga mampu menumpuk-numpuk awan. Itu juga teknologi. Dan ada jailnya, ya seperti saya juga ada jailnya ketika orang menyarang hujan, saya suka iseng, saya turunin lagi hujan di situ. Ya, kecuali kalau ada upacara khusus atau ada acara-acara perkawinan atau apa yang tidak boleh diganggu, dan saya nggak mengganggu. Tapi kalau hanya acara-acara biasa, kemudian sampai dibuat menyarang hujan, biasanya ya saya turunkan hujan di situ. Ada antinya juga. Nah, itu yang dibilang jampe tan aksara atau mantra tan aksara dan tan suara. Jadi tidak ada suaranya dan tidak bisa dituliskan. Jadi menggunakan benda-benda alam yang terkait nantinya terhubung dengan ruang semesta. Ci, mau nambahin Pak. Tadi kan Bapak bilang itu orang Barat. Kalau dibalik sekiranya orang Barat belajar dari kita, dari naskah-naskah kita, apakah mungkin? Terima kasih sebelumnya Pak Uci. Sangat mungkin. Kalau kita lihat, ini aja ya, teknologi handphone kita, kenapa namanya JavaScript? Padahal penemunya itu pemuda-pemuda, kalau nggak salah dari Jepang, Amerika, dan Jerman kalau tidak salah itu. Kenapa tidak Japanese script? Kenapa tidak American script? Kenapa harus JavaScript? Diduga ini hanya dugaan saja. Mereka juga mempelajari bagaimana yang asalnya materi di dematerialisasi kemudian bisa dipindahkan menjadi materi lagi. Satu saat mungkin akan terjadi seperti itu. Sampai hari ini kita hanya bisa mampu mengkoneksi dari 3 dimensi pindah ke 2 dimensi lalu dikirim menjadi 2 dimensi, yaitu pengiriman foto lewat media
telekomunikasi, entah itu handphone atau apapun. Nah, sama seperti itu. Jadi apa yang tadi dipertanyakan bahwa kita itu sebetulnya semua sedang menuju ke arah akan kembali kepada kecerdasan tubuh kita. Itu mengarah ke sana semuanya, karena ini harus melahirkan semua teknologi tanpa diimbangi, teknologi sains dan sebagainya tanpa diimbangi oleh nilai-nilai spiritual dan filsafat. Itu pasti akan merusak tatanan kehidupan. Nah, leluhur-leluhur kita itu sudah mereka menggunakan itu. Jadi mereka menggunakan dengan sangat bijaksana dan betul-betul mengandalkan tubuhnya seoptimal mungkin. Salah satu contoh, kalau mati lampu sudah jelas gelap total, tapi kita masih tetap melotot, itu kan sudah salah. Logikanya sudah hancur. Padahal dalam nilai-nilai yang disampaikan, ajaran yang disampaikan, kita itu punya 10 penginderaan. Jadi disebut dasadriya. Nah, saat mati lampu, seharusnya kulit kita dengan bulu-bulu halusnya itu berubah menjadi mata, menjadi alat pendeteksi. Jadi kita tuh nggak akan nabrak-nabrak, seharusnya seperti itu. Ya, samalah, maaf, seperti orang yang penglihatannya tidak diberikan dari sananya ya. Mereka punya kemampuan yang luar biasa. Karena mereka mampu mengaktifkan bagian-bagian lain. Pasti akan aktif. Nah, kita itu punya 10 penginderaan. Dan bangsa kita punya punya pemahaman bahwa kulit itu ada 14 jenis ternyata kulit di tubuh manusia. Dan kita hanya mengenalnya istilahnya kulit saja. Kulit ari gitu. Sudah selesai sampai situ. Dunia kedokteran juga mungkin hanya mengenalnya istilahnya ya kulit ari, kulit jangat atau apa, hanya beberapa. Tapi leluhur kita mengenal 14 jenis kulit. Jadi pada tubuh manusia itu ada 14 jenis kulit yang kemudian setiap kulit itu punya perbedaan perwataknya dan fungsinya. Nah, inilah yang seharusnya dikembalikan agar kita bisa menjadi manusia yang seutuhnya, yang punya kemampuan dari apa yang sudah diberikan oleh semesta atas sambung daya. Kelahiran kita itu diakibatkan oleh sebuah sambung daya semesta, dari konstelasi bagaimana bintang-bintang bekerja, kemudian matahari, bulan, dan lain sebagainya. Itu bekerja keras untuk melahirkan kita. Sehingga mustahil kalau kita hanya menjadi makhluk yang biasa-biasa saja. Itu sebabnya dalam ajar Pikuku Sunda, pun dalam Sunda Wiwitan, selalu mengatakan bahwa manusia itu adalah, tidak ada manusia yang biasa. Semua luar biasa. Hanya kita yang membuatnya menjadi biasa. Turun kualitas, terjadi degradasi. Mungkin karena kita dimanjakan oleh industri dan teknologi ya. Karena kemanjaan itu. Orang Kanekes tidak pernah naik motor trail biar kenceng, biar cepat sampai, itu enggak. Padahal mereka tahu kok ada motor. Temenang. Dan temenang. Jalan aja udah. Jalan aja. Cukup. Iya. Sekarang kita kasih kesempatan untuk langsung bertanya. Don Hasman, silakan. Mohon audio dan videonya dinyalakan ya, biar kelihatan. Mohon maaf, saya sebenarnya bukan mau bertanya, itu ingin meluruskan tentang pajak gitu. Orang Baduy itu bayar pajak gitu kepada pemerintah Republik Indonesia. Itu yang setahu saya tahun 12 tahun yang lalu saat Jarok Pulung memerintah, Jarok Pulung almarhum itu. Bayarnya 2.500 dikumpulkan ke Jarok itu. Dan ingat, saya mohon maaf sebelumnya ini bahwa Baduy yang tadi itu orang Kanekes yang menurut yang kata Jenny itu adalah pemerintahannya teokrasi, memang betul itu. Dan ingat, yang kelompok orang Kanekes
yang wilayahnya saat ini 5.130-an hektar itu negara sendiri itu di dalam NKRI. Ya, betul. Kalau memang kelompok orang Kanekes itu adalah warga negara Indonesia, semua orang Kanekes, terutama orang Tangtunya yang ada kira-kira sekitar 4.000-an itu mesti masuk penjara semua itu yang udah dewasa. Betul, ya, Bang. Karena udah jelas itu di kartu tanda penduduk itu, kalau Anda perhatikan ada kalimat itu bahwa selambat-lambatnya dalam 14 hari seseorang warga negara Indonesia yang sudah mencapai 17 tahun atau yang kartu tanda penduduknya sudah kedaluarsa, sudah habis, harus harus memperbarui kartu tanda penduduknya. Itu udah jelas. Nah, kenapa orang Baduy dalam yang kita bilang orang kebanyakan bilang orang Baduy dalam, sebenarnya itu salah kaprah, yaitu orang Kanekes sebenarnya, atau orang Tangtu itu kalau Baduy dalam, orang Panamping, orang Baduy luar itu. Kalau orang Baduy itu kesalahan dari pemerintah, dari peneliti bangsa Belanda. Itu awal-awalnya itu. Saya ribut itu sama berbagai profesor, doktor, guru besar dari Leiden itu di Amsterdam itu kira-kira tahun berapa? Tahun 99 itu. Saya katakan itu kesalahan besar peneliti bangsa Belanda memberikan nama Baduy itu. Orang Baduy sendiri kagak tahu kenapa dia disebut namanya Baduy itu. Orang Kanekes. Betul, Bang. Juga itu di kelompok orang Kanekes itu kalau melahirkan itu kan ada parajinya itu kalau sampai sekarang masih berlangsung itu harusnya mereka itu dihukum itu harus bayar denda itu 5 juta itu karena kelahiran seseorang di Republik Indonesia ini harus ditangani oleh bidan itu. Jadi banyak macam, dan kepada Danu itu saya juga kurang begitu paham tentang proton, neutron segala macam itu. Tapi yang pasti di sana itu ada yang disebut dalam ilmu kedokteran itu metafisik itu memang berlaku untuk di Baduy. Kenapa di kelompok orang Kanekes itu tidak ada satupun yang terkena COVID-19 itu? Ya karena memang mereka dari sejak lahir sampai sekarang, sampai kita ngomong ini, nggak ada yang pakai sepatu itu, kecuali orang yang agak nakal itu, yang orang Panamping itu, yang pakai sepatu, pakai sendal itu. Ya tapi kebanyakan mereka tetap nyeker aja gitu. Ya itu karena ibarat kata lah nih, kalau ada radikal bebas yang masuk, itu kan virus itu radikal bebas itu. Kalau memang radikal bebas itu masuk, itu langsung netral ke bumi karena memang mereka nginjek bumi seperti penangkal petir. Kalau memangnya petir datang ada penangkalnya, ya itu larut aja. Tapi kalau nggak ada, kalau bangunan itu nggak ada penangkal petirnya, ya jebol itu kan. Nah itu kena itu. Ya kira-kira gitu aja. Sama kalau tentang pemakaman segala macam itu semua saya pernah saksikan. Juga tentang kemenyan segala macam itu, kalau untuk padi itu pakai gaharu, dia punya itunya kemenyannya pakai kayu gaharu, karena hal-hal yang berkaitan dengan padi yang sangat mereka junjung tinggi itu pakai yang lebih tinggi lagi. Itu ada 3 macam yang mereka pakai. Yang tertinggi adalah untuk kalau mereka berdoa itu untuk mengunjungi atau untuk menghubungkan mereka di Sasakadomas. Itu lebih tinggi lagi pakai sejenis kayu itu kayak butiran-butiran itu, saya lupa namanya itu. Itu pakai begitu itu. Itu kalau dimakamkannya itu sama mirip seperti pemakaman orang beragama Islam, tetapi dia kepalanya ke barat, kakinya ke timur, dimasukkan ke dalam lubangnya itu yang di dalam
dimiringkan, kepalanya itu miring atau menghadap ke selatan. Seluruh tubuh itu dimiringkan ke arah selatan. Ada bola-bolanya itu ada 3 itu. Kebanyakan orang tidak bisa melihat pemakamannya itu. Saya mujur bisa sempat melihatnya itu. Kalau kurung batangnya, kalau dibawa sampai ke tempat kubur itu sahabat terbaiknya kalau yang muda itu harus kalap, itu harus menghancurkan kurung batangnya itu dengan golok gitu, dihancurkan. Dia marah gitu. Ya itu kira-kira. Mohon maaf nimbrung ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih. Nah, Pak Don Hasman ini berkawan dengan saya sudah tahun depan 50 tahun. Jadi kita naik gunung bareng, kita turun gunung bareng, ke Baduy bareng. Jadi ya dia juga sebagai pengamat masyarakat adat Kanekes. Jadi tentunya apa yang dijabarkan dengan Bang Don Hasman tentu memang begitu adanya, seperti yang juga saya tuliskan dalam buku saya. Tadi kayaknya ada pertanyaan masalah 3 ataupun apa tadi? Angka 3 apakah penting buat orang Kanekes? Oh ya, di chatroom. Ya. Adakah sesuatu dengan angka 3? Tidak ada yang istimewa, karena kebetulan ada 3 tangtu yang tadi ada tangtu Kadu Kujang, Pada Ageng, dan Parahiang, dan itu adalah bagian ya istilahnya di dalam ada istilah yang lebih peneguh dunia. Jadi nggak ada istimewa, tapi karena kebetulan aja memang tangtu tuh seperti Prabu, Rama, dan Resi, ya seperti itulah mereka. Iya, begitu. Saya pikir tadi pernyataan dari Pak Don Hasman dan sedikit tanggapan dari Mbak Jenny cukup untuk menjadi pamungkas pertemuan kita kali ini ya, karena sampai jam 10 ini udah lewat sedikit, tapi nggak apa-apa. Saya punya sedikit catatan. Mudah-mudahan semoga sewaktu-waktu saya pribadi dan khususnya bagi kawan-kawan yang belum mendapat kesempatan untuk bertanya, baik menyampaikan pendapatnya mungkin di lain waktu ketika kondisi kita udah stabil, sudah nggak ada lagi yang namanya pandemi dan segala macam, kita bisa kopi darat atau mungkin bisa langsung menghubungi beliau atau mencoba mengikuti ceramah-ceramah beliau baik di YouTube maupun di media sosial. Jadi catatan sedikit saya itu pertama tentang Baduy adalah adanya salah satu informasi dalam membicarakan sistem religi masyarakat Kanekes, yakni tadi sempat disinggung adalah tapa di Mandala. Jadi Mandala dalam peristiwa ritual tertentu itu digunakan untuk menyebut Kanekes, yakni tanah suci yang tidak boleh diinjak oleh sembarang orang. Sehingga pemahaman atau informasi yang kita dapatkan tidak mudah karena ada ketentuan adat yang berlaku di sana. Nah, tapa itu sendiri tidak diartikan sebagai seperti orang yang rajin bersemedi atau orang yang bertirakat. Justru tapa itu bermakna adalah tekun bekerja bagi mereka. Sedikit bicara dan hampir tidak pernah menganggur seumur hidupnya. Kira-kira begitu Bu Jenny ya? Betul, sangat betul. Iya, jadinya kembali lagi tadi masalah ada satu apakah ada perbedaan masyarakat Tangtu dengan Panamping? Secara struktur aturan tidak. Cuman masalahnya Panamping itu kan pernah ada terjadi dulunya ada keluarga yang punya ada pelanggaran adat. Disinilah ketegasan bagi masyarakat adat Kanekes, pelanggaran harus ada sanksinya. Jadi, tapi bukan berarti tidak silaturahmi. Tetap bersilaturahmi antara Baduy luar dan Baduy dalam, Panamping, Pasisian dengan Tangtu. Seperti itu kira-kira. Mungkin dari situ atau kita bilang sebagai prinsip kemandalan itu ya Mbak Jenny ya. Jadi prinsip kemandalan ini yang bersendi pada ajaran mereka harus mampu berdikari, berdiri sendiri, dan tidak menyusahkan orang lain. Begitu, Mbak ya? Itu sangat betul. Sangat betul. Nah, adapun catatan yang saya tangkap dari pertemuan hari ini, paling tidak kita bisa membedakan antara
istilah Sunda Wiwitan dengan Tikuku Sunda itu jelas berbeda. Sunda Wiwitan adalah orang yang sudah mencapai makom atau level manusia paripurna, di mana mereka tidak hanya memahami epistemologi atau ilmu atau teori, tapi pada prakteknya, pada ranah amal perbuatannya, mereka itu mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau orang Garut bilang mungkin apal mah dengan seukur teori nahungkul, tapi prakna gitu ya. Yeah. Tapi mereka mencerminkan kebaikan-kebaikan, tampak menjadi sosok yang selalu menyenangkan buat orang lain, dan mereka juga bisa berguna baik diri sendiri, bagi lingkungannya, dan bagi alam semesta. Mungkin itu saja paparan dari saya. Mohon maaf kepada para pemirsa, kepada Bang Uci, kepada Mbak Jenny kalau misalkan saya ada salah kata atau kekurangan kata. Untuk yang telah berpartisipasi, memberikan pernyataan, memberikan pertanyaan, mungkin di lain waktu mudah-mudahan bisa kopdarnya Mbak Jenny, Mbak Uci. Nah, untuk acara mungkin saya kembalikan kepada Pak Tony, tempat dan waktu saya persilakan. Monggo Pak. Sampurasun. Rampes Rahayu. Rampes Rahayu. Kita telah menyimak pemaparan yang sangat menarik sekali. Mungkin waktunya juga jadi terasa pendek ya. Harusnya bisa lebih lama lagi. Namun di balik keagungan dan keluhuran budaya yang dipaparkan tadi, saya justru sedang merasa sedih. Adanya diskriminasi dan ketidakadilan yang belum berjalan pada masyarakat adat. Seperti pada masyarakat adat Akur Sunda Wiwitan, sebentar lagi upacara seren tahun dilaksanakan tanggal 11 hingga 22 Juli. Sementara ada berita pada tanggal 18 Mei nanti 4 hari lagi, ini ada acara lagi, rencana eksekusi gusur lahan adat. Yang dulu tahun 2017 tidak jadi, gagal ya. Nah, disinilah saya berpikir kebudayaan lokal, baik yang berupa budaya spiritual, tidak disadari penting oleh para pemangku di pemerintahan. Hukum adat pun yang dibuat seperti sudah sistematis untuk membunuh kebudayaan. Ini perlu kita perjuangkan. Upacara seren tahun adalah aset yang mahal dan berharga bagi kebangsaan Indonesia. Tetapi justru dieliminir dengan permasalahan lahan. Ironis sekali. Nah, gimana itu? Nah itu. Maka penting di Cigugur ya. Penting kiranya kita mengetahui bahwa agama-agama asli Nusantara sejak dulu itu memiliki konsep yang hampir sama, yaitu menjaga bumi dan lingkungan hidup dengan melestarikan alam, tidak merusak lingkungan, mendoakan alam beserta isinya, seperti kalau di Jawa ada ruatan, ada bersih desa, dan sebagainya. Ya. Ini merupakan kesadaran ekologis yang sangat mulia. Kesadaran ekologis yang tidak ada di luar agama-agama lokal kita. Ini poin, ini satu hal yang penting untuk kita tetap menjaganya. Mari kita semua ikut prihatin dan berdoa agar keadilan bagi masyarakat adat terlaksana di negeri ini. Para pencinta budaya melalui tuntunan guru sejati, ya kalau orang Jawa guru sejati, ya, kita ikut mempercantik dunia dengan jiwa yang damai. Memayu hayuning bawono. Terima kasih kepada Mbak Yeni, Abah Uci, Mas Gema Fajar yang sangat bagus, ya. Terima kasih narasumber, ya.
Dan saya mengucapkan terima kasih kepada para sobat yang hadir pada malam ini. Saya dan para pengelola komunitas cinta budaya, mohon dimaafkan jika ada yang kurang berkenan. Webinar malam ini saya tutup dengan salam budaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Rahayu.